Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe, melihat orang yang kamu sukai di seberang meja. Kamu ingin sekali mengirim pesan lebih dulu. Jari-jarimu sudah menggantung di atas layar, ingin mengetik sesuatu. Tapi kamu ragu. Apa kamu terlihat terlalu mudah? Terlalu antusias? Atau terlalu cepat jatuh hati? Rasa itu sangat manusiawi. Ingin diperhatikan. Ingin dikenal. Tapi, apa kamu tahu bahwa rasa ingin diinginkan itu tidak hanya datang dari perhatian yang kita beri? Terkadang, justru dengan tidak melakukan apapun, kamu bisa lebih menarik perhatian. Banyak orang berpikir bahwa cinta itu harus selalu aktif, selalu chat duluan, selalu memulai pembicaraan, selalu bertanya kabar. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Terlalu sering muncul justru bisa membuatmu terlihat seperti seseorang yang tidak punya pilihan lain. Padahal, setiap manusia ingin merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu yang mudah didapat. Ada satu hukum yang jarang dipahami dalam hubungan. Semakin kamu mengejar, semakin orang itu lari. Tapi kalau kamu bisa menahan diri, menciptakan ruang, membiarkan rasa penasaran tumbuh, justru dia akan datang mencarimu. Kita mulai dari hal yang sederhana. Diam itu bukan berarti kalah. Tidak membalas bukan berarti tidak peduli. Tidak chat duluan bukan berarti tidak suka. Tapi bisa jadi itu strategi. Strategi yang diam-diam sangat kuat. Bayangkan dirimu seperti sebuah misteri. Bukan dalam arti kamu sok cuek, atau main tarik ulur yang manipulatif. Tapi kamu tahu bagaimana menjaga nilai dirimu. Kamu tidak merasa harus terus-menerus menunjukkan bahwa kamu hadir. Karena kamu tahu, seseorang yang sungguh tertarik akan penasaran ketika kamu tidak terlalu mudah ditebak. Tapi, tentu saja ini bukan tentang menjadi dingin. Ini bukan soal menjadi orang yang tidak ramah atau sok jual mahal. Ini tentang mengatur keseimbangan antara kehadiran dan ketidakhadiran. Supaya keberadaanmu punya bobot. Supaya perhatianmu terasa bernilai. Mari kita ambil satu contoh nyata. Seorang laki-laki bernama Fajar. Ia menyukai seorang perempuan bernama Nita. Setiap hari, Fajar mengirim chat. Dari mulai, "Selamat pagi, udah makan belum?" sampai, "Selamat malam." Nita awalnya membalas dengan ramah. Tapi lama-lama, chat dari Fajar mulai terasa seperti rutinitas. Bukan karena dia menyebalkan, tapi karena dia terlalu sering ada. Jadi Nita tidak sempat merasa kehilangan. Tidak ada ruang untuk rindu. Tidak ada waktu untuk bertanya, "Dia kemana ya hari ini?" Sementara itu, ada sosok lain bernama Raka. Dia hanya sesekali menyapa Nita. Mungkin 3 hari sekali. Tapi saat menyapa, dia tahu kapan waktu yang pas. Obrolannya tidak basa-basi. Topiknya menarik. Dia tidak pernah terlihat buru-buru. Dan yang paling penting, dia tidak pernah minta perhatian. Tapi setiap kali dia muncul, Nita merasa seperti sedang mendapat kejutan kecil yang menyenangkan. Dari dua cerita ini, siapa yang menurutmu lebih diingat oleh Nita? Siapa yang lebih membuat Nita penasaran? Itulah kekuatan dari tidak selalu hadir. Ketika kamu menahan diri untuk tidak chat duluan, kamu sedang memberikan ruang bagi perasaan orang lain untuk berkembang. Kamu memberi kesempatan agar perhatianmu terasa eksklusif. Seperti parfum yang hanya muncul saat angin bertiup. Tidak selalu ada, tapi setiap kali muncul, selalu terasa memikat. Tapi tentu saja, kamu harus membedakan antara menahan diri dan menghilang sepenuhnya. Ini bukan tentang memutus komunikasi. Ini tentang menciptakan jeda yang pas. Supaya percakapan kalian tidak kehilangan nyawa. Supaya perasaan itu tumbuh dengan alami, bukan dipaksakan oleh intensitas yang berlebihan. Ada satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik. Perhatian yang terus-menerus itu seperti makanan manis. Awalnya menyenangkan. Tapi kalau terlalu banyak, justru membuat enek. Sementara perhatian yang datang dalam porsi kecil tapi bermakna, justru bisa membuat orang ketagihan. Lalu, bagaimana cara membuatmu diinginkan tanpa harus chat duluan? Pertama, kamu harus punya kehidupan yang menarik. Orang yang punya kesibukan, punya kegiatan, punya cerita, akan jauh lebih menarik daripada orang yang setiap hari hanya duduk menunggu balasan pesan.
Orang yang aktif mengejar mimpinya, punya hobi, punya teman-teman, dan menikmati hidupnya, secara alami akan memancarkan daya tarik. Kamu pernah lihat seseorang yang hidupnya terlihat seru? Yang tiap kali kamu lihat story-nya, dia sedang mencoba hal baru, atau membagikan pemikiran menarik, tanpa dia harus ngecat kamu. Kamu penasaran sendiri. Kamu ingin tahu lebih banyak. Kamu ingin mengenalnya lebih dalam. Itulah kekuatan dari hidup yang penuh gairah. Ketika kamu tidak terlalu sibuk mengejar seseorang, karena kamu terlalu sibuk mencintai hidupmu sendiri, justru disitulah kamu jadi lebih diinginkan. Kedua, kamu harus tahu kapan memberi sinyal, dan kapan menarik diri. Misalnya begini, kamu sesekali balas story dia, tapi bukan dengan emoji biasa atau komentar asal-asalan, tapi dengan tanggapan yang menunjukkan kamu memperhatikan. Kamu memberi kesan bahwa kamu peka, tapi tidak murahan. Kamu bisa memulai obrolan, lalu biarkan dia yang melanjutkan. Dan kalau dia tidak tertarik, ya sudah. Kamu tidak perlu memaksakan. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu tertarik, tapi kamu juga punya batas. Kamu bukan orang yang akan terus mengejar meskipun tidak dihargai. Dan percaya atau tidak, batasan itu justru membuatmu lebih dihargai. Ketiga, jangan hanya hadir lewat teks. Terkadang, biarkan orang itu bertanya-tanya apa yang kamu lakukan. Biarkan mereka menebak-nebak, apakah kamu sedang memikirkan mereka atau tidak. Karena rasa ingin tahu itu, kalau dibiarkan tumbuh pelan-pelan, bisa berubah jadi rasa ingin memiliki. Manusia pada dasarnya makhluk yang penasaran. Dan rasa penasaran adalah bahan bakar dari rasa suka. Tapi kalau kamu terlalu cepat mengungkapkan segalanya, kamu mematikan rasa penasaran itu. Dan ketika tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi hal yang membuat orang itu ingin menggali lebih dalam. Tapi tentu saja, kamu harus tulus. Jangan main tarik ulur demi manipulasi. Kamu bukan sedang bermain perasaan. Kamu hanya sedang belajar cara menjaga nilai dirimu. Supaya kamu tidak jadi orang yang terlalu cepat menyerahkan semuanya, hanya karena takut ditinggal. Orang yang benar-benar menginginkanmu, tidak akan pergi hanya karena kamu tidak chat duluan. Sebaliknya, orang yang hanya ingin dimanja, akan merasa terganggu dengan sikapmu yang tidak selalu tersedia. Dan itu bagus. Karena itu artinya kamu menyaring siapa yang benar-benar tertarik, dan siapa yang hanya ingin perhatian sementara. Kamu mungkin pernah dengar, bahwa orang yang terlalu mudah ditebak seringkali kehilangan daya tariknya. Ketika semuanya sudah bisa diprediksi, maka tak ada lagi kejutan. Tak ada lagi rasa penasaran. Padahal, manusia itu jatuh hati bukan hanya karena apa yang mereka lihat, tapi karena rasa ingin tahu yang terus tumbuh terhadap apa yang belum mereka ketahui. Ketika kamu memutuskan untuk tidak selalu chat duluan, sebenarnya kamu sedang menciptakan ketidakpastian kecil dalam hubungan itu. Sebuah ruang kosong yang bisa diisi dengan berbagai macam imajinasi, asumsi, dan harapan. Kamu membiarkan lawan bicaramu bertanya dalam hati, dia kenapa nggak nyapa hari ini ya? Dia lagi mikirin aku nggak ya? Atau bahkan, dia masih tertarik nggak sih sama aku? Ketidakpastian ini, selama tidak berlebihan, justru bisa jadi bahan bakar bagi daya tarikmu. Karena ketika seseorang mulai bertanya-tanya tentang kamu, maka kamu sudah menempati ruang dalam pikirannya. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi. Bayangkan kamu berjalan di pasar malam, lalu ada dua penjual. Yang satu terus-menerus memanggilmu. Ayo mampir. Gratis coba. Diskon buat kamu. Sedangkan yang satu lagi hanya berdiri tenang, tidak berteriak, tapi tokonya penuh dengan cahaya hangat, aroma yang menggoda, dan suasana yang menarik. Kamu mungkin akan merasa terganggu dengan yang terus memanggil. Tapi yang diam dan tenang itu justru bikin kamu penasaran. Kamu pun mendekat, bukan karena dipanggil, tapi karena tertarik. Begitulah cara energi diam bekerja. Energi diam bukan berarti kamu pasif. Bukan berarti kamu menyerah atau bersikap dingin. Justru sebaliknya. Energi diam adalah ketenangan yang muncul dari rasa percaya diri. Rasa bahwa kamu tidak perlu meyakinkan orang lain bahwa kamu pantas dicintai. Karena kamu sudah tahu itu. Kamu tahu dirimu punya nilai. Dan kamu tahu bahwa siapapun yang benar-benar melihatmu, akan datang menghampirimu, bukan lari menjauh. Tapi banyak orang takut dengan diam.
Mereka merasa kalau tidak chat duluan, maka hubungan akan hilang. Mereka takut dibilang tidak perhatian. Takut dikira cuek. Tapi sebenarnya, rasa takut itu muncul dari ketergantungan. Kamu menggantungkan validasi pada respons orang lain. Padahal, saat kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri, kamu tak akan panik hanya karena satu chat tak dibalas. Diam, dalam hubungan, bukan bentuk penolakan. Ia bisa menjadi seni komunikasi yang sangat halus. Ia bisa jadi undangan tak bersuara, yang justru menggoda lawan bicara untuk mendekat. Kamu juga harus belajar membedakan mana yang benar-benar tertarik, dan mana yang hanya suka karena kamu yang terus hadir lebih dulu. Seringkali, orang baru terlihat ramah atau peduli ketika kamu yang memulai interaksi. Tapi ketika kamu berhenti memulai, mereka pun menghilang. Disitulah kamu tahu siapa yang sungguh ingin mengenalmu, dan siapa yang hanya menikmati kenyamanan karena kamu selalu ada. Jadi, mulai sekarang, cobalah eksperimen kecil. Jangan langsung chat pagi-pagi seperti biasanya. Lihat apa yang terjadi. Apakah dia mencarimu? Atau dia bahkan tidak menyadari ketiadaanmu? Respon seperti itu bisa jadi petunjuk sangat berharga tentang arah hubungan kalian. Dan jika dia mencarimu, jangan langsung terbang ke langit. Jangan buru-buru mengartikan bahwa dia jatuh cinta. Nikmati dulu prosesnya. Nikmati perasaan dicari. Balas dengan tenang. Tunjukkan bahwa kamu senang dia menyapa. Tapi kamu juga bukan orang yang akan langsung terbakar hanya karena satu percikan. Sikap seperti ini membuatmu terlihat matang. Dan kedewasaan emosional adalah salah satu daya tarik terbesar yang jarang dimiliki banyak orang. Apalagi di zaman sekarang, ketika semua orang ingin segalanya serba cepat. Ketika kamu bisa tetap tenang, sabar, tidak terburu-buru, kamu jadi seperti oasis di tengah gurun. Ingat, kamu tidak harus selalu menjawab seketika. Tidak harus langsung merespons panjang lebar. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu punya ritme hidupmu sendiri. Kamu sedang mengurus urusanmu, menjalani harimu, dan bukan hidup untuk selalu siaga membalas pesan siapapun. Ini bukan tentang bermain drama. Ini tentang menetapkan batas. Kamu tidak sedang bermain tarik ulur. Tapi kamu hanya tidak ingin semua perhatianmu jadi barang murah yang bisa diminta kapan saja tanpa usaha. Karena yang mudah didapat seringkali mudah juga dilupakan. Sebaliknya, sesuatu yang butuh sedikit usaha akan lebih dihargai. Dan rasa ingin tahu yang tidak segera terjawab, justru bisa membuat seseorang makin ingin tahu. Mereka akan bertanya-tanya dalam hati. Mereka akan membayangkanmu. Dan bayangan itu bisa jauh lebih kuat daripada kehadiranmu secara langsung. Tapi tentu saja, kamu tetap harus peka. Kalau kamu sudah melihat bahwa dia menunjukkan tanda-tanda tertarik, maka kamu boleh memberi respon yang hangat. Sesekali kamu boleh mulai duluan. Tapi hanya sesekali. Supaya kehadiranmu tetap terasa istimewa. Jangan sampai kamu selalu jadi pemantik, karena api yang kamu nyalakan lama-lama bisa membuatmu lelah. Ingat, dalam setiap hubungan, energi harus seimbang. Kalau kamu yang terus mengejar, kamu akan lelah sendiri. Tapi kalau kamu belajar menarik diri pada saat yang tepat, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk mendekat. Karena tidak semua hubungan tumbuh dari kedekatan yang intens. Banyak juga hubungan yang berkembang dari jarak yang terjaga. Seperti api dan kayu. Kalau api terlalu dekat, kayu cepat habis. Tapi kalau dijaga jaraknya, api itu bisa menyala lebih lama. Maka, jangan takut diam. Jangan takut tidak chat duluan. Jangan takut terlihat pasif. Karena diam yang tepat waktu, bisa lebih keras dari ribuan kata. Bisa lebih memikat daripada 1000 emoji. Dan bisa lebih menyentuh daripada puluhan pesan manis yang diketik terburu-buru. Kamu tidak harus jadi yang paling cerewet untuk jadi yang paling diinginkan. Terkadang, orang yang paling diam, justru yang paling membekas. Ada satu hal yang sering dilupakan orang saat mencoba mendekati seseorang, bahwa manusia lebih mudah terikat bukan karena apa yang kita berikan secara materi, tapi karena apa yang mereka rasakan saat bersama kita. Jadi, ketika kamu ingin membuat seseorang menginginkanmu, sebenarnya yang kamu butuhkan bukan sekadar chat duluan atau jadi yang paling aktif. Yang kamu butuhkan adalah menciptakan pengalaman emosional yang berkesan. Membuat dia merasa nyaman,
penasaran, tertarik, dan bahkan ketagihan secara emosional hanya dengan berada di dekatmu, baik secara langsung maupun lewat pesan-pesan sederhana. Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan seseorang. Tapi kali ini kamu tidak hanya bertanya, "Lagi apa?" atau "Udah makan belum?" Kamu membicarakan hal-hal yang lebih dalam. Kamu bertanya tentang pandangannya terhadap hidup. Kamu mendengarkan ceritanya tanpa buru-buru memberi saran. Kamu membagikan cerita masa kecilmu yang lucu, atau mimpi-mimpimu yang belum tercapai. Obrolan seperti itu akan jauh lebih membekas dibanding chat yang datang setiap pagi tapi hanya berisi basa-basi. Kamu tidak perlu muncul setiap hari. Tapi setiap kali kamu hadir, kamu harus bisa meninggalkan jejak emosional. Sesuatu yang membuat dia berpikir, "Wah, ngobrol sama dia tuh beda ya." Dan saat kamu tidak muncul keesokan harinya, perasaan kosong itu akan muncul dengan sendirinya. Daya tarik emosional itu seperti aroma parfum. Kamu tidak bisa memaksanya. Tapi kalau kamu punya karakter yang khas, maka setiap kali kamu hadir, kehadiranmu akan langsung dikenali. Dan saat kamu pergi, orang itu akan merasa kehilangan meskipun dia tidak tahu kenapa. Untuk membangun ikatan emosional, kamu perlu menjadi pribadi yang hadir dengan penuh kesadaran. Kamu tidak hanya sekadar ada, tapi benar-benar mengisi. Saat dia cerita, kamu mendengar dengan sungguh-sungguh. Saat dia tertawa, kamu ikut menikmati momen itu. Dan saat dia sedih, kamu tidak buru-buru memberi solusi, tapi cukup jadi ruang untuk dia meluapkan rasa. Semua ini bisa terjadi bahkan lewat chat. Tapi bukan jenis chat yang terus-menerus dan memaksa. Justru, dengan ritme komunikasi yang tidak terlalu sering tapi penuh makna, kamu sedang membangun kualitas hubungan, bukan kuantitas. Kamu pernah nggak merindukan seseorang yang sebenarnya tidak sering muncul, tapi setiap kali dia hadir, rasanya seperti pulang? Itu karena orang itu tidak hadir sebagai pengisi waktu, tapi sebagai seseorang yang memberi nilai dalam setiap pertemuan. Dan kalau kamu bisa menjadi orang seperti itu, kamu tak perlu capek-capek ngejar. Kamu akan dicari. Ada satu prinsip dalam hubungan yang penting untuk kamu pahami. Semakin dalam ikatan emosional, semakin besar daya tariknya. Orang bisa lupa dengan wajah, lupa dengan kata-kata, bahkan lupa dengan hadiah. Tapi mereka jarang lupa dengan perasaan yang kamu tinggalkan dalam hati mereka. Jadi, fokusmu bukan pada seberapa sering kamu muncul, tapi apa yang kamu tinggalkan setiap kali kamu hadir. Apakah kamu membuatnya merasa dihargai, dimengerti, atau justru tertekan dan kewalahan? Ini penting. Karena banyak orang berpikir mereka sedang berusaha keras untuk membuat seseorang tertarik, padahal yang mereka lakukan adalah membebani lawan bicaranya. Chat terlalu sering, memaksa balasan, atau bahkan membuat drama saat tidak dibalas. Semua itu hanya menciptakan rasa lelah emosional, bukan ketertarikan. Cinta bukan hasil dari tekanan, tapi dari kenyamanan dan kekaguman yang tumbuh perlahan. Jika kamu ingin dicari, maka kamu harus jadi orang yang menyenangkan untuk dikenang. Jadilah seseorang yang tidak hanya hadir, tapi hadir dengan kesadaran penuh. Hadir dengan keunikanmu. Hadir dengan kelembutan, ketegasan, dan cerita-cerita yang jujur dari hatimu. Bahkan ketika kamu tidak chat duluan, energi itu bisa tetap terasa. Karena orang yang pernah terhubung secara emosional denganmu akan selalu mencari getaran yang sama. Mereka akan mencari kembali rasa nyaman itu, rasa penasaran itu, dan mungkin rasa rindu itu. Tapi bagaimana jika dia tidak juga mencari? Bagaimana jika setelah kamu tidak chat duluan, dia diam saja? Jawabannya sederhana, mungkin dia memang tidak tertarik. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar. Karena cinta yang sejati tidak muncul dari usaha sepihak. Jika seseorang sungguh tertarik, dia akan datang. Bahkan jika kamu mundur. Bahkan jika kamu diam. Bahkan jika kamu menghilang sementara. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa hubungan ini dibangun bukan dari desakan, tapi dari ketulusan. Bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa ingin mengenal lebih dalam. Jadi mulai sekarang, ubah fokusmu. Bukan lagi soal, bagaimana caranya agar dia balas chatku. Tapi, bagaimana caranya agar setiap kali aku hadir, aku meninggalkan kesan yang tak mudah hilang. Ketika kamu fokus membangun ikatan emosional yang kuat,
Kamu tak lagi perlu memohon perhatian. Kamu akan mengalaminya sendiri. Seseorang yang benar-benar tersentuh oleh kehadiranmu akan datang tanpa kamu minta. Dan itulah saat kamu tahu bahwa kamu telah menjadi seseorang yang benar-benar diinginkan. Bayangkan kamu berjalan-jalan di sebuah taman bunga. Ada banyak bunga yang indah. Tapi di tengah-tengah semua bunga itu, ada satu bunga yang hanya mekar sekali dalam seminggu. Kamu tidak tahu persis kapan bunga itu akan mekar. Kadang hari Senin, kadang hari Kamis. Tapi setiap kali kamu melihatnya mekar, kamu akan diam sejenak, menikmati momen itu. Dan saat bunga itu tak terlihat, kamu mulai menantikannya kembali. Bunga yang jarang muncul itulah yang paling kamu ingat. Begitu pula dengan kehadiran manusia dalam hidup orang lain. Ketika kamu selalu ada, setiap waktu, setiap hari, tanpa jeda, kamu menjadi seperti bunga yang terlalu mudah dijangkau. Indah, tapi lama-lama jadi biasa saja. Tidak lagi membuat orang berhenti sejenak. Tidak lagi menciptakan rindu. Kebanyakan orang berpikir bahwa dengan sering hadir, mereka akan semakin disukai. Mereka membanjiri orang yang mereka suka dengan pesan, perhatian, dan kehadiran konstan. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Ketika kamu terlalu sering hadir, kamu membuat orang itu merasa bahwa kamu tidak punya hidup lain. Kamu membuat dirimu tampak terlalu tersedia. Dan sesuatu yang terlalu tersedia, cenderung tidak dihargai. Namun, tentu saja menjadi langka bukan berarti kamu menjauh. Bukan berarti kamu menghindar. Bukan berarti kamu membuat orang menunggu balasan berhari-hari, hanya demi terlihat mahal. Bukan seperti itu. Menjadi langka berarti kamu hanya hadir saat memang kamu punya sesuatu yang berarti untuk dibawa. Kamu tidak hadir hanya karena takut kehilangan perhatian. Tapi kamu hadir dengan niat, dengan ketulusan, dan dengan sesuatu yang membuat kehadiranmu terasa segar. Misalnya begini, daripada mengirim pesan setiap pagi yang isinya hanya, "Selamat pagi," yang sama dari hari ke hari, kenapa tidak sesekali saja? Tapi ketika kamu kirim, kamu menambahkan cerita pendek yang lucu, atau pertanyaan kecil yang menyentuh, atau sekadar kalimat sederhana yang membuat orang itu tersenyum. Sesuatu yang tidak selalu hadir, tapi ketika hadir, membekas. Atau mungkin kamu tidak muncul selama 2 hari. Lalu tiba-tiba kamu muncul dan berkata, "Tadi aku lihat sesuatu yang bikin aku ingat kamu." Lalu lanjutkan dengan cerita kecil. Ringan, tapi penuh makna. Saat seperti itu, jauh lebih kuat dampaknya dibanding pesan-pesan setiap hari yang terasa seperti rutinitas. Dengan cara ini, kamu tidak sedang menghilang. Tapi kamu sedang membangun kualitas. Kamu sedang membiarkan rasa rindu itu tumbuh perlahan. Kamu sedang menciptakan ruang, agar setiap kehadiranmu punya makna. Tidak terasa seperti kewajiban, tapi seperti hadiah. Dan anehnya, semakin jarang kamu terlihat, semakin besar kemungkinan kamu dibicarakan dalam diam. Seseorang akan bertanya-tanya, "Kok dia belum muncul ya? Apa dia sibuk? Apa dia udah lupa?" Dan pertanyaan-pertanyaan kecil itulah yang diam-diam membangun ketertarikan. Tapi jangan salah, menjadi langka hanya akan berhasil jika kamu sudah lebih dulu meninggalkan kesan yang kuat. Kamu tidak bisa sekadar tidak muncul, berharap orang akan mencarimu, padahal sebelumnya kamu tidak punya kedalaman hubungan. Karena kalau kamu belum punya tempat dalam pikirannya, maka hilangnya kamu pun tidak akan dirasa. Karena itu, pastikan setiap kali kamu hadir, kamu benar-benar hadir. Bukan sekadar basa-basi, tapi membawa sesuatu yang bisa menyentuh perasaan. Menjadi langka adalah tentang memahami waktu. Kapan kamu harus muncul? Kapan kamu harus mundur? Dan kapan kamu harus membiarkan orang itu mencarimu sendiri? Kita bisa belajar ini dari dunia seni. Lukisan mahal bukan karena selalu dipajang di mana-mana, tapi karena hanya sedikit yang punya. Dan setiap kali ada kesempatan untuk melihatnya, orang rela antri, rela menunggu, rela datang jauh-jauh. Karena keberadaannya langka. Bukan berarti lukisan itu tidak ada. Tapi tidak semua orang bisa dengan mudah menyentuhnya. Sekarang bayangkan, kamu menjadi pribadi seperti itu. Bukan berarti kamu sombong. Tapi kamu tahu nilaimu.
Kamu tidak takut jika seseorang merasa kamu terlalu jarang muncul. Karena kamu tahu, kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Kamu hadir ketika waktunya tepat. Dan kamu percaya bahwa jika seseorang sungguh tertarik, maka mereka akan merasakan nilai dari setiap jeda yang kamu ciptakan. Tapi hati-hati. Jangan menyalahgunakan kelangkaan. Jangan jadikan ini alat untuk menguji orang lain. Kalau kamu sengaja menghilang hanya untuk melihat apakah dia akan mencarimu, kamu sedang bermain-main. Dan permainan seperti itu hanya menciptakan hubungan yang penuh drama. Menjadi langka bukan taktik, tapi cara hidup. Kamu sibuk dengan duniamu. Kamu punya tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar perhatian. Kamu sedang membangun dirimu. Kamu sedang menjalani hari-harimu dengan utuh. Dan dari sanalah daya tarikmu muncul. Kamu tidak perlu mengarang cerita agar terlihat sibuk. Kamu memang sedang sibuk. Kamu tidak perlu berpura-pura sulit dihubungi. Kamu memang sedang fokus pada hal-hal yang kamu cintai. Dan tanpa kamu sadari, hal itu memancarkan daya yang luar biasa. Orang akan bertanya-tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dengan siapa kamu hari ini? Apa kamu sedang bahagia? Apa kamu sedang bertemu orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari kelangkaan. Dan kelangkaan yang alami selalu lebih kuat daripada kehadiran yang dipaksakan. Jadi, daripada berjuang mati-matian untuk selalu ada, cobalah belajar menjadi seseorang yang kadang muncul, tapi selalu dirindukan. Karena justru dengan tidak selalu hadir, kamu memberi ruang bagi rasa ingin tahu untuk tumbuh. Kamu memberi waktu bagi hatinya untuk menyadari bahwa kehadiranmu ternyata punya tempat yang istimewa dalam hidupnya. Dan ketika dia mulai menyadari itu, kamu tidak perlu lagi chat duluan. Dia yang akan mencarimu. Dia yang akan memulai. Dia yang akan menginginkanmu. Ada satu jenis kepercayaan diri yang tidak berisik. Tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dipamerkan. Tapi ketika kamu ada di dekat orang itu, kamu bisa merasakannya. Tenang. Penuh kendali. Dan entah bagaimana, kamu jadi ingin tahu lebih banyak tentang dia. Itulah jenis kepercayaan diri yang paling menarik. Kamu tidak perlu selalu mengatakan bahwa kamu keren, menarik, pintar, atau layak dicintai. Justru semakin kamu mencoba meyakinkan orang lain tentang dirimu, semakin mereka ragu. Tapi saat kamu nyaman dengan dirimu sendiri, saat kamu tidak merasa perlu membuktikan apa-apa, justru disitulah daya tarikmu muncul. Bayangkan seseorang yang duduk di sebuah ruangan, tidak terlalu banyak bicara, tidak sibuk mencari perhatian, tapi setiap gerak-geriknya penuh ketenangan. Tidak gugup, tidak cemas, tidak panik. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan perlahan, kamu pun mulai penasaran. Siapa dia? Apa yang membuatnya begitu tenang? Tenang itu bukan tanda pasrah, tapi tanda bahwa kamu tahu arah. Seseorang yang tenang tidak sedang kehilangan arah. Justru karena dia tahu dia tidak perlu buru-buru, tidak perlu memaksakan. Dan kepercayaan diri seperti ini bisa kamu bangun dari dalam dirimu sendiri, tanpa harus menunggu validasi dari siapapun. Coba pikirkan ini baik-baik. Kamu tidak harus menjadi orang yang paling lucu di ruangan. Tidak harus menjadi yang paling banyak bicara. Tidak harus selalu terlihat sibuk, produktif, atau populer. Tapi kamu harus menjadi orang yang nyaman dengan keberadaannya sendiri. Karena kenyamanan itulah yang menular. Kepercayaan diri yang sebenarnya tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi membuatmu tidak lagi merasa lebih rendah dari siapapun. Dan saat kamu sudah tidak takut ditolak, tidak takut diabaikan, tidak takut ditinggalkan, kamu menjadi sosok yang sangat menarik. Karena kamu tidak memberi tekanan kepada siapapun. Kamu hadir bukan karena kamu butuh diterima, tapi karena kamu ingin berbagi energi yang tulus, tanpa rasa cemas. Orang yang percaya diri tidak akan terus bertanya, kenapa dia belum balas? Atau, apa aku salah ngomong? Atau, haruskah aku chat lagi? Orang yang percaya diri akan berkata dalam hatinya, kalau dia tertarik, dia akan kembali. Kalau tidak, maka dia bukan untukku. Sikap seperti ini tidak muncul dari kesombongan, tapi dari kedewasaan emosional. Kamu tahu bahwa kamu tidak harus memaksakan hubungan yang tidak berjalan alami. Dan kamu tidak takut jika seseorang tidak membalas perasaanmu,
Karena kamu tahu nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak memilihmu. Dan kepercayaan diri seperti ini terasa oleh orang lain. Kamu pernah nggak ketemu orang yang tidak banyak bicara tapi auranya kuat? Orang yang tidak terlalu aktif di media sosial, tapi hidupnya terasa penuh? Orang yang tidak sibuk membuktikan apapun tapi tetap dihormati? Itulah hasil dari keyakinan dalam diri sendiri. Ketika kamu tidak chat duluan, bukan berarti kamu main tarik ulur. Tapi kamu tahu bahwa kamu bukan seseorang yang harus terus membujuk agar diperhatikan. Kamu tidak merasa minder hanya karena tidak ada notifikasi dari dia. Karena kamu tahu, hidupmu tidak berhenti hanya karena satu orang. Dan anehnya, saat kamu menunjukkan sikap ini, dia akan merasa ada yang berbeda. Banyak orang terbiasa dikejar, terbiasa dicari, terbiasa dimanjakan. Tapi saat dia bertemu denganmu, seseorang yang hangat tapi tidak bergantung, perhatian tapi tidak memaksa, hadir tapi tidak mengemis, dia akan bingung. Kenapa ya? Aku kok malah yang jadi ingin mendekat. Itulah efek dari kepercayaan diri yang diam. Kamu tidak berbicara soal kehebatanmu. Kamu menunjukkannya dari cara kamu menjaga dirimu. Dari cara kamu merespons tanpa panik. Dari cara kamu mundur tanpa marah. Dari cara kamu menunggu tanpa menyimpan dendam. Bahkan keheninganmu pun bisa terasa kuat. Ketika kamu diam bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus bersuara. Kamu tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru ingin disukai. Tidak panik saat tidak direspons. Karena kamu tahu, cinta yang sejati tidak lahir dari paksaan. Tapi dari pertemuan dua jiwa yang sama-sama tenang, sama-sama tahu arah, dan sama-sama ingin bertumbuh bersama, tanpa saling menekan. Kalau kamu merasa bahwa seseorang menjauh saat kamu berhenti chat duluan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin memang dia hanya suka karena kamu yang selalu mendekat. Bukan karena dia benar-benar ingin mengenalmu. Tapi kalau dia mulai mencarimu saat kamu diam. Kalau dia mulai bertanya tentangmu. Kalau dia mulai muncul tanpa kamu minta. Itu karena kepercayaan dirimu telah menyampaikan pesan paling kuat, bahwa kamu layak dikejar. Dan yang paling indah dari kepercayaan diri sejati adalah, kamu tetap tenang, bahkan saat tidak ada yang mengejar. Kamu tidak menunggu untuk dicintai agar merasa bernilai. Kamu tahu nilaimu bahkan saat tidak ada yang memperhatikan. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, tempat di mana kamu sudah utuh, sudah cukup, dan sudah damai dengan dirimu sendiri, maka siapapun yang datang akan melihat cahaya itu. Dan jika mereka cukup bijak, mereka tidak akan pergi. Karena mereka tahu, orang sepertimu tidak datang dua kali. Komunikasi memang penting dalam hubungan. Itu sudah jelas. Tapi yang jarang dibahas adalah bahwa terlalu banyak komunikasi juga bisa merusak. Apalagi kalau komunikasi itu datang dari tempat yang tidak tenang, dari rasa takut, dari rasa cemas, dari keinginan untuk dikonfirmasi setiap saat bahwa kita masih dianggap penting. Coba bayangkan sebuah situasi sederhana. Kamu baru saja memulai pendekatan dengan seseorang. Obrolan mulai lancar. Kamu mulai terbuka. Dia juga merespons dengan hangat. Tapi karena kamu merasa nyaman, kamu jadi terlalu sering menghubunginya. Pagi-pagi kamu kirim pesan. Siang kamu kirim lagi. Malam pun kamu kirim. Walau tanpa alasan yang kuat. Lama-kelamaan, kamu mulai merasa kesal ketika dia tidak langsung balas. Kamu mulai tanya-tanya sendiri, dia kenapa ya? Apa aku salah ngomong? Dia bosen nggak ya sama aku? Kamu pun akhirnya kirim pesan tambahan, kamu sibuk ya? Atau, kok kamu diam? Atau, aku ganggu nggak sih? Tanpa sadar, kamu sedang menciptakan beban komunikasi. Kamu membuat orang itu merasa dia harus selalu merespons untuk menjaga suasana hati kamu. Dan bukannya membangun kenyamanan, kamu malah menciptakan tekanan. Padahal, kenyamanan itu justru lahir dari ruang. Bukan ruang kosong yang dingin, tapi ruang yang sehat. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk merindukan. Dan ruang untuk merasa rindu itu sendiri. Orang butuh waktu untuk memproses perasaan. Perasaan tidak tumbuh di bawah tekanan. Ia berkembang di tengah ketenangan. Saat kamu terlalu sering menghubungi, kamu bukan hanya membuat orang itu kehilangan rasa penasaran, tapi kamu juga membuat dirimu sendiri kelelahan.
Karena semakin kamu berkomunikasi tanpa jeda, semakin kamu akan merasa terikat pada respons. Kalau dia balas cepat, kamu senang. Kalau dia lama, kamu sedih. Kalau dia tidak balas, kamu mulai overthinking. Dan begitu terus, setiap hari. Itu bukan cinta. Itu ketergantungan emosional. Dan ketergantungan seperti itu sangat menguras energi. Diam, dalam hal ini, bisa menjadi pelindung terbaikmu. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menenangkan sistem dalam dirimu yang selalu ingin validasi. Diam bisa menjadi cara untuk memutus siklus ketergantungan terhadap balasan pesan. Ketika kamu diam, kamu sedang membiarkan hatimu beristirahat. Kamu memberi ruang pada dirimu untuk kembali sadar bahwa kamu punya hidup di luar percakapan itu. Kamu memberi ruang untuk membangun perasaan, bukan sekadar membangun rutinitas basa-basi. Dan diammu, jika dilakukan dengan niat yang benar, akan terasa berbeda. Bukan dingin, tapi dewasa. Bukan menjauh, tapi memulihkan. Seseorang yang bijak akan merasakan bedanya. Dia tidak akan melihat diam sebagai tanda tidak peduli, tapi sebagai sikap dari seseorang yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus hadir kembali. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin jawaban instan. Semua orang ingin perhatian instan. Tapi perasaan manusia tidak bisa dipaksa seperti itu. Ia butuh waktu, butuh jarak, butuh diam. Kamu pernah nggak merasa dekat dengan seseorang hanya karena kalian saling diam tapi tetap merasa nyaman? Itu karena hubungan sejati tidak diukur dari seberapa sering kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu terhubung, bahkan tanpa kata-kata. Jadi, mulai sekarang, perhatikan dirimu sendiri. Apakah kamu sedang membangun koneksi, atau sedang mencoba menambal rasa takut kehilangan? Apakah kamu menghubungi dia karena kamu benar-benar ingin berbicara, atau karena kamu tidak tahan menunggu? Kalau kamu merasa terlalu sering memulai, terlalu sering mengecek, terlalu sering memastikan, maka mungkin sudah waktunya kamu mundur sedikit. Diam sejenak. Bukan untuk membuatnya merasa bersalah, tapi untuk membiarkan dirimu kembali tenang. Karena jika kamu terus mendorong komunikasi tanpa jeda, kamu akan cepat lelah. Dan hubungan yang lelah, cepat atau lambat akan retak. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena terlalu banyak tekanan. Seseorang yang tulus akan tetap datang, bahkan saat kamu tidak memanggil. Seseorang yang benar-benar ingin mengenalmu akan tetap mencarimu, meski kamu tidak memberi tanda. Dan jika seseorang hanya datang ketika kamu terus hadir, maka kamu harus bertanya, apakah dia benar-benar menginginkan aku, atau hanya menikmati kenyataan bahwa aku selalu ada? Itulah kenapa diam itu penting. Diam bukan bentuk kelemahan, tapi pilihan sadar untuk menjaga kesehatan emosimu sendiri. Supaya kamu tidak terseret dalam hubungan satu arah. Supaya kamu tidak selalu merasa harus menjelaskan dirimu. Diam adalah cara kamu berkata, aku menghargai diriku. Aku tidak harus terus bicara untuk menunjukkan bahwa aku layak. Dan percayalah, ketika kamu bisa nyaman dalam diam, kamu akan menemukan hubungan yang jauh lebih sehat. Hubungan yang tidak dibangun dari cecet panik, tapi dari saling percaya, dari kedewasaan, dari keikhlasan untuk memberi dan menerima dengan ritme yang alami. Diam adalah seni, dan kamu bisa memainkannya dengan indah. Salah satu kesalahan umum dalam proses pendekatan atau menjalin hubungan adalah keinginan untuk meyakinkan orang lain bahwa kita pantas dicintai. Kita bicara terlalu banyak tentang pencapaian. Kita sibuk menunjukkan betapa kita bisa setia. Kita memaksa memperlihatkan semua sisi baik kita dalam waktu singkat, berharap orang lain segera kagum dan memilih kita. Masalahnya, nilai sejati tidak pernah perlu dibuktikan dengan terburu-buru. Nilai sejati tidak perlu diumumkan, karena ia akan terasa dengan sendirinya. Pernahkah kamu duduk bersama seseorang yang tidak banyak bicara tentang dirinya, tapi kamu bisa merasakan bahwa dia orang yang luar biasa? Dari cara dia mendengar, dari cara dia merespons, dari bagaimana dia memperlakukan orang lain, dari ketenangan saat dia diam. Kamu tahu bahwa dia punya sesuatu yang berbeda, meskipun dia tidak sedang berusaha menunjukkannya. Itulah cara nilai sejati bekerja. Ia terasa, bukan dibicarakan. Kalau kamu harus berkata, aku setia kok, berarti ada keraguan di dalamnya.
Tapi kalau kamu bisa menjaga batasan dan tidak bermain hati ke sana kemari, orang akan merasakan kesetiaanmu tanpa kamu harus mengatakannya. Kalau kamu terus bilang, "Aku bisa bikin kamu bahagia," itu justru terdengar seperti janji yang belum tentu kamu pahami bagaimana cara menepatinya. Tapi kalau kamu bisa hadir dengan ketulusan, dengan kepedulian yang tidak dibuat-buat, dengan konsistensi dalam sikapmu, maka kebahagiaan itu akan muncul tanpa banyak kata. Ingat ini baik-baik. Nilai tertinggi dari dirimu bukan pada apa yang kamu katakan, tapi pada energi yang kamu bawa ke dalam hidup orang lain. Cara kamu memperlakukan dirimu sendiri juga menjadi cerminan nilaimu. Kalau kamu menghargai waktumu, kalau kamu menjaga kesehatan mentalmu, kalau kamu tidak membiarkan dirimu dikejar-kejar rasa takut ditinggalkan, maka orang lain pun akan melihat bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Jangan buru-buru memberi terlalu banyak demi membuat seseorang terkesan. Jangan jadi orang yang selalu siap sedia, padahal kamu sendiri belum tahu arah hubungan itu mau kemana. Karena seringkali, terlalu cepat menunjukkan semua nilai membuat orang kehilangan rasa penasaran. Kamu jadi seperti buku yang sudah dibuka sampai halaman terakhir, padahal orang itu baru mulai membaca judulnya. Tunjukkan nilaimu secara bertahap. Biarkan dia menemukan sendiri keunikanmu, sedikit demi sedikit. Seperti mengeksplorasi harta karun. Semakin dalam digali, semakin banyak yang ditemukan. Dan setiap temuan itu membuatnya makin ingin tahu. Bukan berarti kamu harus menyembunyikan dirimu. Tapi kamu memberi ruang. Kamu memberi ritme. Kamu tidak membanjiri dengan semua cerita hidupmu dalam semalam. Kamu izinkan hubungan itu tumbuh seperti tanaman, bukan dibakar seperti api unggun yang cepat menyala tapi cepat pula padam. Contohnya begini. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu punya tujuan hidup, bukan dengan bilang, "Aku punya banyak mimpi dan rencana," loh. Tapi dengan cara kamu menjalani harimu, dengan jadwal yang jelas, dengan prioritas yang kamu jaga, dengan gaya hidup yang tidak mudah goyah, hanya karena seseorang tiba-tiba hadir. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mandiri, bukan dengan mengatakan, "Aku nggak butuh siapa-siapa." Tapi dengan tidak bergantung pada balasan pesan, tidak panik saat seseorang lambat merespons, dan tetap bisa bahagia bahkan saat sendirian. Orang akan melihat itu. Orang akan merasakannya. Dan ketika seseorang merasakan bahwa kamu punya hidup yang penuh, bukan kosong yang menunggu diisi, maka justru itu yang akan membuat dia ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jangan salah, orang tidak selalu tertarik pada mereka yang terus hadir. Tapi orang selalu tertarik pada mereka yang punya cahaya sendiri, yang bisa menyinari tanpa harus bersinar terlalu terang. Kamu adalah cermin. Kalau kamu memancarkan kebutuhan, maka yang kamu tarik adalah orang yang merasa bisa memenuhi kebutuhanmu, bukan mencintaimu. Tapi kalau kamu memancarkan kelimpahan, dalam bentuk kepercayaan diri, ketenangan, arah hidup, dan kemandirian, maka yang datang adalah orang yang ingin berbagi perjalanan, bukan menyelamatkanmu. Jadi, berhentilah merasa kamu harus mengatakan semuanya untuk dianggap cukup. Berhentilah merasa kamu harus tampil sempurna agar bisa disukai. Yang kamu butuhkan hanyalah menjadi dirimu yang otentik, versi terbaik dari dirimu yang tidak memaksa, tidak menjilat, tidak panik, tapi hadir dengan tulus, dengan ritme, dengan batas, dengan kesadaran. Nilai tidak pernah terletak pada jumlah kata yang kamu ucapkan, tapi pada kesan yang kamu tinggalkan setelah kamu selesai bicara. Maka, biarkan dia penasaran. Biarkan dia mencari. Biarkan dia meraba-raba siapa kamu sebenarnya. Dan biarkan dia menemukan, sedikit demi sedikit, bahwa ternyata kamu jauh lebih berharga dari yang pernah dia bayangkan. Rasa rindu itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa diminta. Ia hanya muncul saat seseorang benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang berarti. Dan dalam hubungan, rasa rindu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa keberadaanmu punya nilai. Kalau seseorang tidak pernah merindukanmu, itu bisa jadi karena kehadiranmu terlalu mudah, terlalu sering, atau terlalu bisa ditebak. Kamu selalu ada. Kamu selalu muncul. Kamu selalu duluan. Jadi dia tidak sempat merasa kehilangan. Sementara itu, perasaan yang paling kuat justru muncul ketika sesuatu itu tidak lagi terlihat. Seperti saat kamu menyadari betapa pentingnya udara, justru ketika kamu mulai kehabisan napas. Rindu bekerja dengan cara yang serupa.
Saat kamu selalu tersedia, kamu menghapus kesempatan orang lain untuk merindukanmu. Karena tidak ada jeda, tidak ada jarak, tidak ada ruang untuk merasa ada yang kurang. Padahal justru dari kekurangan itu, rasa ingin kembali muncul. Bayangkan kamu sedang mendengarkan lagu yang kamu suka. Kamu putar berulang-ulang. Sampai suatu hari kamu bosan. Tapi setelah kamu berhenti mendengarnya selama beberapa minggu, tiba-tiba suatu sore lagu itu terdengar lagi, dan kamu tersenyum. Kamu ingat kenangan. Kamu merasakan sesuatu. Kamu sadar, kamu merindukannya. Begitulah juga kamu di mata orang lain. Kalau kamu ingin meninggalkan kesan yang dalam, kamu harus berani memberikan ruang untuk rindu tumbuh. Bukan dengan menghilang mendadak tanpa alasan, tapi dengan menjaga ritme. Tidak selalu muncul, tidak selalu membalas cepat, tidak selalu jadi yang pertama, tapi tetap hadir dengan hangat saat waktunya tepat. Ketika kamu mulai tidak chat duluan, sebenarnya kamu sedang membiarkan ruang itu terbentuk. Ruang kecil di hatinya yang dulu selalu penuh dengan kehadiranmu, sekarang kosong. Dan saat kosong itu terasa, dia mulai bertanya. Dia mulai berpikir. Dia mulai membayangkan. Dan dari situ, rasa rindu lahir. Rindu itu tidak sekadar ingin bertemu. Rindu adalah pengakuan diam-diam bahwa kamu punya tempat di hatinya. Tapi tentu, untuk bisa dirindukan, kamu harus punya sesuatu yang bisa dirindukan. Kehadiranmu sebelumnya harus punya kualitas. Harus punya makna. Harus meninggalkan kesan. Kalau setiap chat kamu hanya basa-basi, kalau setiap obrolan hanya permukaan, kalau setiap percakapan hanya soal hal remeh, maka mungkin tidak ada yang membekas. Dan sesuatu yang tidak membekas, sulit untuk dirindukan. Tapi kalau kamu pernah hadir sebagai pendengar yang baik, kalau kamu pernah memberikan tawa yang jujur, kalau kamu pernah membuatnya merasa nyaman hanya dengan caramu berbicara, maka diamnya kamu akan terasa. Kamu tak perlu marah, tak perlu memaksa, tak perlu menuntut. Rindu akan bekerja dengan sendirinya. Dan ketika rindu itu mulai tumbuh, kamu akan melihat perubahan. Orang yang tadinya cuek, mulai mencarimu. Orang yang biasanya pasif, mulai aktif. Orang yang biasanya kamu kejar, mulai mengejar. Karena begitulah manusia. Kita baru benar-benar sadar akan nilai sesuatu ketika itu tak lagi ada di depan mata. Tapi kamu harus ingat, tujuanmu bukan untuk memanipulasi. Kamu tidak sedang bermain-main dengan perasaan orang. Kamu hanya sedang menjaga dirimu sendiri. Kamu sedang berhenti sejenak agar hubungan itu tumbuh dari kerinduan, bukan dari kewajiban. Hubungan yang lahir dari rindu lebih kuat daripada hubungan yang lahir dari rutinitas. Karena dalam rindu, ada pengakuan, ada kejujuran, ada keinginan tulus untuk mendekat, bukan karena terbiasa, tapi karena merasa kehilangan. Dan kehilangan, meskipun menyakitkan, adalah guru terbaik untuk membuat seseorang sadar. Jika kamu selalu hadir tanpa jeda, maka kamu hanya akan jadi bagian dari kebiasaannya. Tapi jika kamu tahu kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan harus memberi ruang, maka kamu akan berubah dari kebiasaan menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk merasa hangat. Kebutuhan untuk didengar. Kebutuhan untuk didekati. Dan kebutuhan itu tidak bisa dipalsukan. Kamu tahu kamu dirindukan bukan dari seberapa banyak dia bicara, tapi dari cara dia memperlakukanmu ketika kamu kembali muncul. Ada kebahagiaan. Ada perhatian yang lebih dalam. Ada rasa ingin menjaga agar kamu tidak hilang lagi. Itulah momen ketika kamu sadar, kamu bukan hanya seseorang yang hadir, tapi seseorang yang diinginkan. Rindu tidak perlu ditagih. Ia akan datang dengan sendirinya kalau kamu memang punya tempat di hatinya. Dan kalau dia tidak rindu, kalau dia tetap diam saat kamu diam, kalau dia tidak berubah meski kamu berhenti, maka kamu juga tahu jawabannya. Dia bukan orang yang bisa melihat nilaimu. Dan kamu tidak perlu membuang waktumu di situ. Lebih baik menjadi seseorang yang dirindukan oleh orang yang tepat, daripada selalu hadir untuk orang yang tak pernah benar-benar peduli. Banyak orang menginginkan kepastian dengan cepat. Begitu merasa cocok, langsung ingin tahu, kita ini sebenarnya apa? Mau kemana hubungan ini? Kamu serius nggak sih sama aku?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya wajar. Manusia butuh arah. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul terlalu dini, dengan nada menekan, bukan tidak mungkin justru hubungan yang sedang tumbuh jadi mundur perlahan. Hubungan, seperti tanaman, butuh waktu. Kalau kamu menanam benih hari ini, lalu besok kamu cabut lagi untuk melihat akarnya sudah tumbuh atau belum, maka benih itu tidak akan pernah punya kesempatan berkembang. Begitu pula dengan koneksi antar manusia. Kalau setiap momen kebersamaan langsung kamu interogasi dengan kalimat, "Kita ini mau kemana?" sebelum waktunya, maka rasa nyaman yang sedang dibangun bisa berubah menjadi tekanan. Dan tekanan, dalam konteks hubungan yang masih muda, seringkali membuat orang justru ingin menjauh. Kenapa? Karena dalam tahap awal hubungan, ketertarikan itu seperti api kecil. Dia butuh udara, butuh ruang, butuh waktu. Kalau kamu buru-buru menutupinya dengan harapan dan ekspektasi yang terlalu tebal, apinya bisa padam sebelum sempat membesar. Itulah kenapa misteri bisa menjadi daya tarik tersendiri. Bukan misteri dalam arti kamu bermain-main dengan perasaan. Tapi misteri dalam arti kamu tidak terburu-buru membuka semua kartu. Kamu memberi kesempatan pada orang itu untuk mengenalmu secara bertahap, untuk merasa penasaran, untuk mengeksplorasi, untuk bertanya-tanya dalam diam. Karena saat seseorang merasa penasaran, dia akan datang dengan keinginan. Dia akan mencari. Dia akan mulai membuka diri, tanpa kamu paksa. Coba bayangkan kamu menonton serial favoritmu. Di setiap akhir episode, selalu ada pertanyaan yang menggantung. Tidak langsung dijelaskan semua. Tidak langsung diberitahu akhir ceritanya. Justru karena itulah kamu terus kembali. Karena kamu ingin tahu kelanjutannya. Bayangkan jika sebuah cerita langsung memberitahu endingnya di episode pertama. Kamu mungkin tetap menonton, tapi tidak lagi dengan rasa penasaran yang sama. Karena kamu sudah tahu jawabannya. Tidak ada lagi ruang untuk imajinasi, untuk harapan, untuk kejutan. Begitu pula dengan hubungan. Kalau kamu langsung mengatakan semua, "Aku serius. Aku ingin kita pacaran. Aku ingin hubungan ini segera jelas," padahal kamu baru mengenalnya seminggu, itu seperti memaksa cerita tamat sebelum sempat dinikmati. Padahal bisa jadi, hubungan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang sangat indah, kalau saja kamu sabar menunggu ritmenya sendiri. Bukan berarti kamu tidak boleh berharap hubungan yang serius. Tapi kamu harus tahu waktunya. Dan kamu harus memberi kesempatan pada rasa itu tumbuh secara alami, bukan karena kamu paksa bertunas di tanah yang belum siap. Jadi bagaimana caranya membangun hubungan tanpa memaksa kejelasan? Pertama, hadir dengan tulus tapi tidak memaksa. Kamu menunjukkan ketertarikan, kamu menunjukkan perhatian, tapi kamu tidak bertanya setiap hari, "Kita jadi atau enggak?" Kamu tidak menyuruh dia memilih sekarang juga. Kamu biarkan semuanya berjalan sambil kamu perhatikan bagaimana responsnya, bagaimana sikapnya, bagaimana energinya. Kedua, jaga kualitas interaksi. Fokus pada membangun keintiman emosional, bukan hanya status. Karena seringkali, hubungan yang tidak punya status tapi penuh kenyamanan lebih kuat dibanding hubungan yang punya label tapi kosong. Ketiga, nikmati prosesnya. Jangan selalu ingin tahu, "Apa kita sekarang?" Tapi lebih baik tanya dalam hati, "Bagaimana rasaku saat bersama dia?" Karena kejelasan bisa datang kapan saja, tapi rasa nyaman tidak bisa dipaksakan. Keempat, berani untuk tidak terburu-buru. Kadang rasa ingin segera tahu itu lahir dari ketakutan. Takut ditinggal, takut tidak dihargai, takut buang-buang waktu. Tapi kamu tidak bisa membangun hubungan dari rasa takut. Kamu hanya bisa membangunnya dari rasa percaya. Percaya bahwa jika memang kalian berjodoh, maka semuanya akan menjadi jelas pada waktunya. Dan kelima, tetap jadi dirimu sendiri. Jangan ubah caramu berbicara, bersikap, atau menjalani hari hanya demi membuat dia segera memberi label pada hubungan kalian. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan karena ingin diterima, tapi karena kamu tahu dirimu memang layak diterima apa adanya. Ketika kamu bisa menjalani hubungan seperti ini, tidak memaksa, tidak menekan, tapi tetap hadir dengan tulus, maka misteri itu akan membuatmu menarik. Kamu bukan orang yang panik mencari status, tapi orang yang percaya bahwa kejelasan sejati datang dari koneksi yang kuat, bukan dari label yang dipaksakan. Dan ketika waktunya tepat,
orang itu akan dengan sendirinya berkata, "Aku nggak ingin kehilangan kamu. Ayo kita buat ini jadi sesuatu yang pasti." Dan kamu pun tidak perlu lagi bertanya, "Kita ini apa?" Karena saat itu, kamu akan tahu jawabannya tanpa perlu memaksa. Ada satu momen dalam hidup yang berat tapi penting, saat kamu harus memilih untuk tidak lagi bertahan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar bahwa bertahan terus-menerus hanya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Hubungan yang sehat adalah tempat di mana dua orang saling menghargai, saling mencari, dan saling hadir dengan kesadaran penuh. Bukan tempat di mana hanya satu pihak yang berjuang, sementara yang lain bahkan tidak pernah benar-benar peduli apakah kamu ada atau tidak. Kamu pernah mencoba menghubunginya duluan, berkali-kali, dengan niat baik, dengan harapan. Tapi tidak pernah ada sambutan yang setara. Tidak pernah ada rasa ingin mengenalmu lebih jauh. Tidak ada pertanyaan balik. Tidak ada antusiasme. Bahkan mungkin tak ada jawaban sama sekali. Dan kamu mulai merasa kosong. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu terlalu sering memberi ke orang yang tidak punya ruang untuk menerima. Di titik ini, kamu punya dua pilihan. Terus memaksakan hubungan yang tidak tumbuh, atau mundur dengan tenang. Dan disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Ketika kamu memilih pergi, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan tenang dan penuh martabat. Kamu tidak menuduh, tidak merusak, tidak mengirim pesan panjang penuh keluhan, tidak menuntut pengakuan. Kamu hanya berhenti, diam, melepaskan, dan melanjutkan hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa cara terbaik untuk dikenang adalah dengan membuat drama, dengan menunjukkan betapa sakitnya hati kita, dengan berharap bahwa suatu hari dia akan sadar setelah melihat betapa hancurnya kita. Tapi kenyataannya, orang lebih sering mengenang mereka yang pergi dengan tenang, dengan sikap anggun, dengan keheningan yang menyentuh. Karena dalam diam itu, ada pesan yang sangat dalam. Aku cukup berharga untuk tidak memohon pada orang yang tidak melihat nilainya. Dan anehnya, justru setelah kamu pergi, benar-benar pergi, kamu mulai hidup lagi. Kamu mulai menemukan kembali hal-hal yang dulu kamu lupakan demi memperjuangkan dia. Kamu mulai merasa ringan. Kamu mulai tertawa tanpa alasan. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak pernah butuh dia untuk merasa utuh. Kamu hanya butuh waktu untuk menyadari bahwa hidupmu bisa lebih damai tanpa seseorang yang selalu membuatmu bertanya-tanya. Dan saat itu juga, kamu tidak lagi berharap dia mencarimu. Tapi justru saat kamu tidak lagi berharap, saat kamu sudah tenang dan tidak peduli, itulah saat di mana dia mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Karena sebelumnya, kamu selalu ada, selalu menyapa duluan, selalu peduli. Tapi sekarang, tidak lagi. Keheninganmu mulai terdengar. Ketiadaanmu mulai terasa. Dan perlahan, dia mulai mengingatmu. Bukan hanya sebagai seseorang yang pernah menyukai dia, tapi sebagai seseorang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjaga harga diri, dan kapan harus melepaskan dengan bijak. Orang seperti itu sulit dilupakan. Kamu bukan luka yang menyakitkan. Kamu adalah pelajaran yang mendewasakan. Kamu adalah bukti bahwa cinta tidak harus selalu dimiliki, tapi bisa tetap indah saat dilepaskan dengan tulus. Maka jika kamu sampai di titik ini, jika kamu sudah lelah berharap, jika kamu sudah memberi cukup waktu, cukup sinyal, cukup kesabaran, dan dia masih tetap diam, masih tetap tidak menghargaimu, masih tetap memperlakukanmu seperti angin lalu, maka pergilah. Dengan kepala tegak, dengan hati yang sudah ikhlas. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah cukup menang atas dirimu sendiri. Kamu telah berjuang dengan cara yang baik. Kamu telah hadir dengan niat yang murni. Dan kamu telah bertahan sejauh yang bisa kamu mampu. Kini saatnya kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk tumbuh. Ruang untuk bahagia. Ruang untuk menemukan seseorang yang tidak pernah membiarkanmu merasa tak dihargai. Ingatlah, kamu bukan orang yang mudah didapat. Dan karena itu pula, kamu akan sulit untuk dilupakan.